Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahman Hadi dengan NPM 160696881 ingin mempresentasikan tugas individu setelah UTS dengan berjudul Atmospheric Corrosion. Ya, langsung saja ke pengertiannya. Atmospheric corrosion ini disebabkan oleh udara dan polutan yang ada di udara atau proses elektromagnetik yang bergantung pada elektrolit seperti air hujan atau embun. Terjadi pada kelembapan tertentu yang melebihi rata-rata yang biasanya ada di permukaan logam. Terus jenisnya ini tuh jenis korosi yang sering terjadi karena mencapai 50% dari biaya toleran dengan korosi lainnya. Dan mempengaruhi kecepatan atmospheric corrosion ini ada waktu pembasahan, temperatur, dan komposisi dari elektrolit. Nah, ini adalah gambar dari atmospheric corrosion-nya. Terus klasifikasi atmospheric corrosion ada dry corrosion, damp corrosion, dan wet corrosion. Dry corrosion terjadi dengan adanya polutan gas, tembaga, perak, dan logam-logam non-ferrous membentuk lapisan film oksida yang disebut tarnishing. Terus untuk damp corrosion itu terjadi jika kelembapan udaranya lebih dari 70% yang merupakan titik kritis korosi. Kelembapan kritis bervariasi dengan kontaminasinya seperti debu dan partikel garam dan juga komposisi dari logam. Dengan adanya marine corrosion terjadi di kelembapan yang cenderung lebih rendah. Perbedaan mencolok antara lingkungan lembab dan basah adalah kondisi iklim. Lingkungan lembab yang dapat membuat logam korosi menjadi adalah air dan mengandung gas seperti CO2, H2S, dan SO2 yang mengoreksi besi dan baja, baka, nikel. Lapisan air yang terbentuk. Nah, untuk yang wet corrosion ini, lapisan air yang terbentuk di permukaan logam dan mengalami kontak terus-menerus dengan air. Kecepatan korosinya bergantung dengan kelarutan hasil dari hasil korosi. Semakin tinggi kelarutannya, maka akan semakin tinggi kecepatan korosi yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh ion yang larut yang akan meningkatkan konduktivitas dari elektrolit. Terus di atmospheric corrosion ini berarti terpengaruh oleh cuaca dan atmosfer. Cuaca adalah kondisi atmosfer di suatu waktu dan tempat. Atmosfer bisa dibagi menjadi 4, yaitu perdesaan, perkotaan, industri, dan laut. Bisa dilihat ini climatic zone. Di Alaska extremely cold, di Australia moderate, di Asia Tenggara humid atau tropis. Terus agresivitas atmosfernya di skala agresivitasnya itu satu paling rendah dan 5 untuk paling kuat. Bisa dilihat rural, urban, industrial, dan marine bisa dilihat scale dari agresivitasnya. Marine dan industrial ini 2 yang paling besar. Dan major polutannya di sini ada SO2, H2S, NOx atau nitrogen oksida, dan CO2 partikel debu dan garam. Di sini molekul SO2 dan major sumber polutannya. Contoh salah satunya SO2 itu dari pembakaran batu bara dan minyak. Kalau natural source-nya gunung berapi. Dan di sini polutan yang umum di udara SO2 dan NaCl ini air polutannya di masing-masing marine, industrial, perdesaan, dan perkotaan. Di sini terlihat jelas kalau misalnya marine ini besar ya, paling besar. Terus ada rate of attack in atmosphere. Seperti biasa marine paling besar. Terus ada faktor yang mempengaruhi atmospheric corrosion. Waktu saat permukaan logam dilapisi dengan air sebelum terjadinya korosi, pada ketebalan tertentu EMF yang terbentuk akan melebihi nilai kritis untuk terjadinya korosi. Waktu
suhu pembasahan permukaan logam ditentukan oleh temperatur, porosity void, derajat oksidasi, batas butir, dan sifat permukaan. Absorpsi air. Air terabsorpsi di permukaan logam, ikatan oksigen ke substrat, dan mendonorkan pasangan elektron sehingga terjadinya transfer muatan dari molekul air ke substrat. Air juga dapat membentuk lapisan ikatan berupa ikatan logam hidroksida. Lapisan film hidroksil merupakan lapisan protektif. Fase aqueous terbentuk di permukaan logam bertindak sebagai pelarut untuk konstituen gas. Gas korosif yang tidak larut di absorpsi air memberikan tempat terjadinya korosi. Nah, ini contoh dari absorpsi air. Ada metal oxide, lapisan film, dan metal. Pengaruh faktor atmosfer. Di sini ada kelembapan relatif, yaitu driving force utama yang agar atmosfer corrosion terjadi. Dan ini dapat dihitung dengan perhitungan RH sama dengan jumlah uap air di udara per jumlah uap yang diperlukan untuk saturasi di udara. Kecepatan korosi meningkat melewati batas kelembapan relatif disebut dengan kelembapan relatif krisis. Kelembapan bervariasi tergantung juga dengan komposisi logam dan jenis kontaminan. Jika atmosfer tidak mengandung kontaminan, korosi terjadi dapat kelembapan relatif sebesar 99%. Namun jika terdapat kontaminan, korosi dapat terjadi pada kelembapan relatif 82%. Kelembapan relatif kritis terjadi dengan adanya kontaminan seperti jumlah KCl dan NaCl yang berkurang. Pengaruhnya itu tadi ada pH, embun, debu, kabut. Nah, ini gambar dari pengaruh faktor atmosfer. Tadi ada debu, partikel, ada oksigen, pH. Kandungan polutan terhadap laju korosi atmosfer. Korosi atmosferik merupakan hasil interaksi logam dengan atmosfer di sekitarnya yang terjadi akibat kelembapan dan oksigen di udara dan diperparah dengan adanya polutan seperti gas-gas atau garam-garam yang terkandung di udara. 1. Garam higroskopik. Garam higroskopik akan menyerap air dari udara di sekitarnya sehingga kelembapan akan meningkat dan menyebabkan korosi atmosfer. Hujan. Hujan memiliki dua peranan dalam korosi atmosfer, yaitu menaikkan laju korosi atmosfer atau menurunkan laju korosi atmosfer dalam kondisi tertentu. Ini kalau hujan menaikkan laju korosi atmosfer, berarti hujan akan membuat lapisan elektrolit yang lebih tebal daripada substrat. Sehingga pada udara yang terdapat polutan seperti SO2 membuat ion seperti H2 dan SO4 akan terdeposit dalam lapisan elektrolit dan menyebabkan korosi. Pada substrat yang memiliki desain buruk, air hujan akan terperangkap dalam waktu yang lama sehingga korosi akan terjadi. Kalau misalnya hujan menurunkan laju korosi atmosfer, itu hujan akan mencuci dan membawa zat yang terdeposit pada substrat sehingga laju korosi akan berkurang. Struktur yang menghadap atmosfer akan menerima hujan maksimum dan mengalami pencucian endapan maksimum, tetapi dengan desain struktur yang harus diperhatikan agar tidak ada air yang terperangkap. Terdapat 3 situasi. Yang pertiga itu oksida karbon. Terdapat 3 situasi berbeda yang menghasilkan CO. Yaitu 2C plus O2 sama dengan 2CO. 2CO plus O2 sama dengan 2CO2. CO2 ditambah C sama dengan 2CO. Karbon dioksida yang terdapat di atmosfer sekitar 0,03 sampai 0,05. Jumlah ini tidak pasti, melainkan bervariasi setiap hari dan setiap tahun. Karbon dioksida dapat larut dalam air dan dapat menyebabkan korosi jika dalam bentuk terlarut. Yang keempat, hidrogen sulfida. Tanpa adanya air, H2S tidak korosif, tetapi jika ada air, H2S akan terionisasi dan bersifat korosif.
FeS sebagai produk korosi antara baja dan H2S akan cenderung menyebabkan serangan korosi lokal dan dapat menghasilkan pitting. Mekanisme korosi atmosfer adalah absorpsi air yang menyediakan elektrolit yang dibutuhkan untuk membentukkan sel korosi pada substrat. Seiring bertambahnya waktu, lapisan air bertambah tebal dengan absorpsi garam dari atmosfer. Jadi ada air yang jatuh ke permukaan logam, lalu logam bereaksi dengan air seperti di gambar. Fe oxidize at anode then region of metal. 2. Electron from Fe oxidation migrates to region acting as cathode. 3. Oxygen reduced at cathode region. 4. Fe2 plus oxidized to Fe3 plus and rust forms. Terjadi reaksi katoda. Ini reaksinya, kesetimbangan muatan dipertahankan dengan adanya Fe2 plus. Terbentuknya Fe2 plus mengakibatkan oksigen dan hidroksida logam terbentuk seperti Fe2O3, Fe3O4, FeOH2, Fe2O3, Fe3O4, FeOH2 dan FeOH3. Regenerasi H2SO4. H2SO4 terbentuk dari oksidasi SO2 yang diserap oleh lapisan karat. Dengan adanya oksigen akan terbentuk FeSO4. H2SO4 akan terbentuk kembali karena terjadi hidrolisis oksidatif. Atmospheric corrosion pada tembaga dan paduannya. Tembaga dan paduan tembaga yang terpapar atmosfer membentuk lapisan produk korosi yang disebut patina. Paduan tembaga terdiri atas patina kuningan. Paduan tembaga itu ada kuningan. Paduan tembaga seng yang mengandung 40 hingga 43% seng. Kuningan memiliki keuletan yang tinggi dan dapat dilakukan cold work. Kuningan cartridge adalah kuningan yang paling umum digunakan. Perunggu. Perunggu adalah paduan tembaga timah yang dikenal sebagai timah perunggu. Alpha perunggu mengandung hingga 9% timah. Tembaga sagu oksida dan kuprit adalah produk korosi awal yang terbentuk pada tembaga dan pada kondisi atmosfer yang akan bereaksi dengan polutan atmosfer yang bisa dilihat reaksinya di bawah. Patina. Dalam lingkungan yang kaya dan akan sulfat klorida atau kombinasinya, patina secara bertahap mendapatkan tampilan biru kehijauan yang terkait dengan pembentukan produk korosi yang kaya akan sulfur dan atau klorida. Produk-produk korosi ini tumbuh di atas lapisan kuprit dan laju komposisinya yang bergantung pada tingkat polutan. Komponen patina yaitu basik sulfat dan basik copper chloride. Basik sulfat terbentuk pada atmosfer daerah perkotaan, sedangkan basik chloride terbentuk pada lingkungan laut atau marine. Konstituen pada permukaan tembaga korosi bisa dilihat. Brokantit. Brokantit adalah komponen utama dalam patina. Pembentukan brokantit dalam patina memerlukan 4 jenis bahan atau komponen, yaitu ion tembaga yang terbentuk karena oksidasi tembaga dan sulfat, lapisan berair di permukaan tembaga atau produk korosinya, lapisan air terbentuk memiliki ketebalan yang berbeda dengan udara, sumber belerang, dan oxidizer. Ketebalan lapisan air yang terdeposit bisa dilihat. Konstituen lainnya pada patina. Atlerit juga merupakan garam campuran sulfat hidroksida tembaga. Atlerit dapat ditemukan sebagai konstituen patina. Atlerit hanya terjadi di lingkungan yang lebih tercemar. Mineral sulfat ketiga, ponsjatit juga ditemukan dalam patina tembaga. Ponsjatit, anlerit, brokantit secara struktural terdiri dari lembaran bergelombang. Ponsjakit bersifat metastabil dan dapat mengalami transformasi menjadi brokantit
lead karena kesamaan strukturalnya. Bisa dilihat. Corrosion layer formation rates semakin ke industrial dan laut semakin tebal. Pengaruh sulfur korosi dalam korosi atmosfer pada tembaga. Sebagian besar sulfur yang diperoleh di permukaan bukan dalam bentuk gas tetapi sebagai endapan kering. Sedangkan pada lingkungan perkotaan, sulfur yang diperoleh dalam bentuk partikel aerosol. Senyawa sulfur atau COS karbonil sulfat terhidrolisis untuk membentuk H2S dan dapat membentuk CU2S. Jika jumlah COS berlimpah, di sisi lain SO2 terhidrolisis untuk menjadi biosulfat. Ion biosulfat akan terkonversi menjadi sulfat oleh ozon. Ketika sulfat memasuki lapisan aqueous, prokantit akan terbentuk. Ini mekanismenya. Aluminium dan paduannya memiliki sifat tahan korosi karena membentuk lapisan oksida Al2O3 pada permukaannya. Tebalnya umumnya 1 nanometer. Ketebalan film meningkat dengan kenaikan temperatur dan laju pembentukan yang lebih cepat daripada air dengan oksigen. Sifat korosi aluminium di atmosfer memiliki rata-rata di seluruh dunia pada umumnya corrosion rate sebesar 0,03 sampai 4 μm per tahun. Pada lingkungan rular memiliki rata-rata corrosion rate sebesar 0,03 μm per tahun. Pada lingkungan industri, corrosion rate memiliki 0,8 sampai 0,28 μm per tahun, dan pada lingkungan polluted memiliki corrosion rate sebesar hingga 13 μm per tahun. Hal ini disebabkan oleh tingkat korosivitas aluminium di atmosfer yang berbeda tergantung pada airborne salt travel, arah kecepatan angin, frekuensi angin atau topografi pantai, air laut, dan terbawa oleh angin. Selected aluminium alloys in different environment. Aluminium alloy dengan seri 5 atau ALMG dan seri 6 ALMG-SI menunjukkan ketahanan yang bagus pada atmospheric corrosion. Sedangkan dengan paduan dengan koper lemah terhadap lingkungan industri dan marin. Sedangkan seri 2 dan seri 7 lemah pada lingkungan marin. Ini paduan aluminiumnya dan kandungan-kandungannya. Ini ranking corrosion resistant in different environment untuk aluminium. Faktor contributing to the corrosion aluminium, yaitu lapisan yang terserap terbentuk aqueous layer untuk pergerakan kation pada logam dan anion dan serap. Kadar klorida memicu membentuk AlCl3, sulfida dan sulfat membentuk Al2SO43. Lapisan dari sifat oksiga, kestabilan dalam range pH. Atmospheric corrosion pada zinc. Zinc sedikit rentan terhadap korosi pada kelembapan yang tinggi. Pada 99% kelembapan relatif, korosi atmosfer mencapai 0,07 gram per meter kubik per hari. Tetapi produk korosi dapat terbentuk pada permukaan yang basah zinc baru, kecuali jika telah disimpan sebelumnya selama beberapa minggu di udara dengan kelembapan rendah. Faktor korosi pada zinc, durasi dan frekuensi kelembapan, laju pengeringan permukaan, dan besar polusi industri. Ini mekanismenya korosi pada zinc oleh polusi di atmosfer. Pada lingkungan industri yang tinggi, coating zinc dapat berkarat setelah 4 tahun dan 80% berkarat pada 10 tahun.
dan pada atmosfer urban sekitar 30-40 tahun dan 15-25 tahun pada lingkungan laut. SOT memiliki efek tidak langsung karena membutuhkan SO2 dan SO3 dari fumes dan sulfurous fuels karena permukaannya besar dan memiliki efek abrasif laju korosif pada zinc dalam lingkungan yang berbeda sebagai berikut. Bisa dilihat debu dan udara pada udara mempengaruhi korosi atmosfer pada zinc. Berikut komponen rata-rata udara pada lingkungan yang berbeda. Laju korosi zinc pada atmosfer yang berbeda. Urban atmosfer. Laju korosi rata-rata zinc sesuai dengan kehilangan material loss. Marine atmosfer. Pada lingkungan laut, garam campuran dari ini terendah. Industrial atmosfer. Laju korosi rata-rata sebesar sekian diproduksi oleh pembakaran batu bara, mineral oil, dan bahan bakar lain. Sehingga korosi galvanik pada baja dipercepat pada lingkungan ini. Produk korosi utama industri atmosfer adalah ZaOH, CO3 0,5, ZaOH 1,5, SO4 0,5, dan ZnSO4. Kelembapan dan kandungan garam yang tinggi meningkatkan laju korosi. Rata-rata laju korosi zinc adalah 1-7 mm per year pada daerah pesisir. Laju korosi rata-rata pada galvanized steel adalah 2 mm pada atmosfer tropis yang lembab dan 6 mm pada atmosfer laut tropis. Asumsi ketebalan lapisan coating zinc 80-100 mm proteksi akan bertahan 10-12 tahun pada lingkungan industri, 20-22 tahun pada iklim laut, 50 tahun pada daerah pinggiran. Angka ini berdasarkan dasar seluruh dunia. Lapisan coating zinc 700-800 gram per meter kubik diekspektasikan untuk memiliki service life lebih dari 30 tahun jika struktur dilokasikan pada jarak 200 meter dari pesisir. Pada jarak 50 meter, service life akan berkurang 12-15 tahun. Ini referensi yang kita pakai, yaitu buku Zaki Ahmad. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.